kirim ke Berkeley. Tapi kan sekarang saya bukan di LPS lagi, bukan lembaga penjamin simpanan. Saya pindah jadi Menteri Keuangan. Saya pikir uang saya sedikit, tapi ternyata uang saya lebih banyak lagi. Saya boleh dibilang menguasai LPDP yang sekarang punya 150 triliun rupiah dana abadi ya, untuk dipakai untuk program pendidikan. UI kan sekarang satu-satunya universitas yang rankingnya di bawah 200 kan. Presiden minta UI meningkatkan ke bawah 100 kalau nggak salah. Dalam waktu berapa tahun? Secepat-cepatnya ya. Tergantung. Jadi sebagai Menteri Keuangan, saya pakai alasan itu untuk kembali membantu Universitas Indonesia. Kalau tadi Anda lihat dana abadi, ternyata baru 260 miliar ya Pak ya? Masih kecil. Kecil-kecil ya. Untuk tahun ini lewat LPDP kita berencana, boleh ngomongin boleh kan ya? Biasa Menteri Keuangan ini. Anak buah saya nggak bisa marah sama saya. LPDP di bawah saya, kalau dia ribut, saya ganti dia kepalanya. Tahun ini kita rencanakan memberikan bantuan kepada Fakultas Teknik ya itu, apa UI semua. Fakultas Teknik itu sekitar 100 miliar rupiah. Jadi nanti BEM jangan protes lagi. Dan sekarang di titik ini ada satu pertanyaan yang mesti kita hadapi bersama. Anda mau jadi apa bagi sistem yang lebih besar, yaitu NKRI? Kalau jadi mahasiswa gampang, ada protes, ada ketimpangan, turun ke jalan, ribut, protes, selesai. Sekarang Anda nggak bisa melakukan itu lagi. Anda sebentar lagi adalah pelaku yang menentukan arah ekonomi ke depan, arah bangsa ke depan, dan nanti Anda yang akan diprotes oleh BEM-BEM di bawah Anda. Jadi kalau Anda cerdas, ajarin mereka, ke depan jangan banyak protes, belajar aja gitu. Supaya Anda nanti nggak diprotes. Bapak, Ibu yang berbahagia, saya dididik sebagai insinyur lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung. Di sini elektro mana? Oh, nggak ada elektro ya? Ada. Oh, cuma sedikit. Rupanya fakultas minoritas. Waktu itu saya belajar tentang arus, tegangan, sistem kontrol, dan stabilitas. Setelah lulus, saya bekerja sebagai field engineer offshore, di onshore juga, di selam bersih. Lingkungannya keras, keputusan harus cepat, dan konsekuensinya nyata. Jadi di lapangan itu, keputusan cepat, kalau kita salah ambil keputusan, kita bisa mati. Jadi ancamannya betul-betul nyata. Saya kerja di sana 5 tahun dengan ancaman yang seperti itu. Maka ketika ancaman dari BEM UI suruh mundur, ya gampang, paling mundur. Kecil itu. Tapi kita pastikan kita menjalankan apa yang diminta oleh masyarakat kita. Di lapangan tersebut saya belajar satu prinsip yang sangat sederhana tapi fundamental, yaitu sistem secara keseluruhan ya. Seorang insinyur tidak boleh melihat satu kabel saja, dia harus melihat seluruh rangkaian. Kalau satu komponen gagal, efeknya menjalar dan tidak berhenti di satu titik saja. Jadi ketika saya memutuskan pindah bidang dan mengambil MSc serta PhD di bidang ekonomi, banyak yang bertanya, kenapa? Jawaban saya sederhana, saya ingin memahami sistem yang lebih besar. Itu jawaban kalau akademis seperti itu. Jawaban yang sebenarnya sih saya disuruh pacar saya dulu. Kalau nggak saya nggak ambil PhD, dia nggak mau kawin sama saya. Jadi kepaksa lah. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati keterpaksaan yang ada. Ekonomi negara juga suatu sistem. Fiskal adalah arusnya, moneter adalah pengatur tekanannya, sektorial adalah bebannya. Kalau salah satu tidak seimbang, sistem akan bergetar.
dan getaran itu dirasakan masyarakat. Cara berpikir teknik itu yang saya bawa ke kebijakan fiskal. Sebetulnya ini yang nulis staf saya Pak, mungkin dia eselon 4. Jadi dia bilang dia nggak ngerti ekonomi. Jadi saya berpikir yang holistik itu katanya dari teknik. Padahal nggak betul. Yang fakultas ekonomi mana di sini? Oh, sedikit semua ya. Di ekonomi kalau ada cara berpikir yang menyeluruh disebutnya apa? Pendekatan apa? Nggak ada yang bisa. Kalau Anda mungkin baru belajar ilmu ekonomi sepotong-sepotong, itu kita bilang partial equilibrium approach. Tapi kalau Anda udah jadi pengambil keputusan nanti, Anda harus mengambil approach secara general equilibrium, di mana semuanya dihitung, kejutan di satu titik akan mempengaruhi tempat lain. Itu harus Anda hitung terus-menerus. Jadi mungkin sekarang ilmu Anda belum cukup karena baru S1, jadi yang mau belajar terus, dalami terus untuk memahami hal itu. Indonesia masih membutuhkan orang-orang pintar lebih banyak lagi. Kalau kita lihat, ini nggak ada slide ya? Kalau di sistem kenegaraan, kalau belanja fiskal lambat, dampaknya bukan cuma di angka laporan, dampaknya ke likuiditas perbankan, ke kredit UMKM, ke daya beli masyarakat. Ini nggak bisa lihat slide saya nggak ada ya?